Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Kembali ke program kesaksian Murtadin terbaru di channel Khotbah Pendeta. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian dari saudara kita yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di sini ia menceritakan bahwa ia bertemu dengan Yesus dalam mimpi, dan ini merupakan kesaksian yang luar biasa. Cuplikan kesaksian ini dapat kita dengar dan kita bisa menjadikan sebagai batu lompatan bagi kita, peneguh juga bagi iman kita, dan bagi saudara-saudara kita juga yang ingin mungkin menerima Tuhan Yesus. Kesaksian ini bisa menjadikan referensi dan contoh kalau saat saudara menerima Tuhan Yesus, Tuhan akan menyertai saudara dan menjamin kehidupan saudara. Amin. Baik, mari kita langsung saja menyaksikan kesaksian ini bersama-sama. Saya mau bersaksi bahwa saya mengalami suatu hal yang luar biasa, di mana suatu waktu tahun 2020 Agustus tepatnya, setelah saya ulang tahun, itu menjadi suatu tanda tanya dalam kehidupan saya. Saya terus berpikir dan mencari bantuan dari saudara teman saya. Saya percaya semuanya sudah diatur oleh Tuhan Yesus. Ketika itu saya mengalami proses di mana saya berpikir dan hati saya berproses dengan Tuhan, sampai akhirnya saya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bisa dibilang keyakinan saya sekarang adalah seorang yang percaya akan Juru Selamat. Saya bersyukur saat ini Tuhan menangkap saya dalam dekapan kasih-Nya, dalam dekapannya. Saya tahu ini baru awal, banyak proses yang harus saya jalani, harus saya pelajari, harus saya hadapi ke depannya. Tapi saya percaya Tuhan yang sama yang hadir di mimpi saya juga hanya akan membantu saya dalam proses hidup saya saat ini. Saya hanya bisa bersyukur dan berterima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saya dari segala semua polemik semua yang ada di dunia ini. Saya juga bersyukur sama Tuhan Yesus bahwa saya sudah diangkat dari lembah yang mungkin Tuhan Yesus selamatkan saat ini pada saya. Mungkin pada saat 2016 saya masih agak bimbang untuk saya harus pergi kemana. Saya harus meyakini Tuhan yang bagaimana. Akhirnya di 2020, tepatnya di Agustus, setelah saya ulang tahun, 2016 itu saya bercerita. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ketika memang sudah waktunya saya harus Kau selamatkan, kapanpun dan waktu dimanapun saya sudah siap. Ketika itu Tuhan menjawab doa saya itu 2020, tepatnya setelah saya ulang tahun di bulan Agustus. Akhirnya tepat pada saat itu saya menelepon sahabat saya, kakaknya, untuk menanyakan bahwa saya dapat mimpi dari Tuhan. Saya bertemu dengan Tuhan, saya diselamatkan oleh Tuhan. Akhirnya saya diperkenalkan oleh pastor yang menurut saya pastor itu adalah sangat-sangat baik, sangat-sangat menunjukkan. Saya bercerita banyak, terus akhirnya saya sekarang sedang berproses belajar dari segala macam hal apapun dan pengetahuan tentang mengenal Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kesaksian yang sangat luar biasa. Amin. Saudara kita ini menyatakan bahwa butuh waktu, butuh proses yang sangat lama. Dari tahun 2016 ia berkata belum teguh, masih ragu, masih bimbang. Tapi ia berdoa, Tuhan, kapan Engkau ingin menyelamatkanku, selamatkanlah aku. Wah, itu luar biasa saudara. Doa yang sangat luar biasa dan doa yang menunjukkan betapa besar iman saudara kita ini. Amin. Sama dengan yang ada di Alkitab saudara. Jika aku bisa menjamah saja jubah Tuhan, saya yakin ia bisa sembuh. Amin. Iman seperti inilah yang kuat, yang teguh saudara. Dan Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Amin. Saat kita mengikut Yesus,
seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh saudara kita ini, bahwa pasti butuh proses yang sangat berat, saudara. Begitupun juga kita, saudara. Kita yang sudah Kristen dan ingin benar-benar mengikut Yesus. Dalam kekristenan, hidup kita itu tidak selalu mulus. Amin, saudara. Terkadang pasti ada saja masalah yang datang. Tapi itu adalah harga yang harus kita bayar. Karena kita memutuskan untuk mengikut Yesus. Jika kita putuskan untuk mengikut Yesus, pasti segala halangan akan datang. Baik dari lingkungan, teman, saudara, bahkan orang tua kita sendiri mungkin. Tapi Alkitab juga mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Amin. Meskipun tantangan selalu datang, saudara, meskipun badai selalu menerpa, tapi Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhan tetap menopang kita. Tuhan tetap memegang tangan kita. Amin. Karena Tuhan telah berjanji, jika engkau mau mengikut, engkau pasti akan kusertai. Seperti yang Yesaya katakan, Tuhan akan menolong kita. Amin. Jadi bagi saudara, bagi kita semua, mari kita tetap teguh dalam Kristus Yesus. Mari berbalik, kembali ke kasih mula-mula. Dan bagi saudara juga yang mungkin mempunyai pergumulan yang sama, yang saat ini ingin meneguhkan hati mengikut Yesus, jangan bimbang, saudara. Saudara bisa berdoa seperti saudara kita barusan. Tuhan, kapan engkau mau memanggil aku? Panggil aku. Kapan engkau mau menyelamatkanku? Selamatkan aku, Tuhan. Biarkan waktu Tuhan yang bekerja, saudara. Dalam kesaksian ini menyatakan dari 2016 sampai 2020. Butuh waktu 4 tahun, saudara. Dan waktu Tuhan itu berbeda-beda. Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik bagi kita semua. Amin. Jadi mari kita berserah teguh kepada Tuhan meskipun apapun yang kita lewati sepanjang hidup ini. Baik, terima kasih saudara. Saya pikir itu saja untuk kesaksian kita hari ini. Saya Amron Sitinja. Salam dari Khotbah Pendeta Channel. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di kesaksian berikutnya. Shalom.